Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bersama Panjang Kawan-kawan. Apakah Anda tahu bahwa pikiran Anda bisa menjadi kunci utama untuk membuka kekayaan Anda atau pintu keberlimpahan Anda? Nah, kali ini kawan-kawan kita akan membahas hal tersebut dan pastikan kita simak sampai akhir agar kita semua tidak gagal paham akan topik bahasan kali ini. Kawan-kawan, banyak orang beranggapan bahwa kekayaan hanya terkait dengan kerja keras dan terkait dengan kesempatan. Akan tetapi kawan-kawan, sebenarnya pikiran dan keyakinan kita juga memainkan peran yang sangat penting. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan membahas hal tersebut secara mendalam. Bagaimana pola pikir kita, pola pikir Anda dan saya dapat mempengaruhi perjalanan finansial kita dan memberikan panduan tentang bagaimana mengembangkan mindset yang lebih kaya, yang berkelimpahan. Ada pola pikir atau mindset kekurangan dan juga ada mindset berkelimpahan atau mindset kaya kawan-kawan. Yang pertama kita bahas tentang mindset kekurangan atau pola pikir tentang kekurangan. Selalu kurang terus. Nah, pola pikir kekurangan atau mindset kekurangan kawan-kawan adalah belief atau keyakinan bahwa sumber daya termasuk uang terbatas dan sulit untuk diperoleh. Nah, manusia dengan pikiran atau mindset seperti ini sering mengalami masalah seperti takut mengambil resiko karena takut akan kehilangan apa yang mereka miliki. Yang kedua, merasa cemas tentang masa depan finansial mereka. Yang ketiga, masalahnya adalah fokus pada hambatan dan fokus pada kekurangan daripada peluang atau kesempatan. Kawan-kawan, masalah mindset kekurangan yang pertama adalah takut mengambil resiko keuangan. Nah, ketakutan ini kawan-kawan untuk mengambil resiko seringkali membuat kita melewatkan banyak peluang besar. Kita sering lebih memilih untuk tetap berada pada zona nyaman yang kita hadapi, yang kita miliki. Solusinya kawan-kawan mengatasi ketakutan ini perlunya untuk memulai dengan langkah kecil. Cobalah investasi kecil atau proyek sampingan yang tidak terlalu berisiko tinggi. Nah, seiring waktu kita akan merasa terbiasa atau lebih nyaman mengambil risiko yang lebih besar. Masalah kedua adalah kecemasan tentang masa depan finansial atau masa depan keuangan. Ini juga menjadikan masalah. Kecemasan yang berlebihan tentang kondisi keuangan di masa mendatang atau di masa depan dapat menyebabkan stres dan bisa menghambat pengambilan keputusan yang lebih efektif, lebih bijak, yang baik. Solusinya bagaimana? Buatlah rencana keuangan dalam jangka panjang dan tetapkanlah tujuan yang jelas kawan-kawan. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kecemasan. Konsultasi dengan perencana keuangan yang profesional mungkin ini bisa juga kita lakukan. Karena ini bisa memberikan pandangan yang lebih objektif. Kemudian masalah berikutnya adalah fokus pada hambatan. Nah, kawan-kawan, fokus yang berlebihan pada hambatan atau pada rintangan yang dihadapi ini dapat menghalangi kita untuk melihat peluang yang ada di depan kita. Solusinya bagaimana? Kita perlu melatih diri untuk melihat sisi positif dari setiap situasi. Buat daftar peluang setiap kali kita menghadapi masalah. Dan fokuslah pada solusi daripada kita fokus pada masalah itu sendiri.
Kemudian yang kedua ada mindset berkelimpahan atau mindset kaya, pola pikir kaya. Sebaliknya kawan-kawan, mindset kaya, mindset berkelimpahan adalah keyakinan kita bahwa ada cukup sumber daya untuk semua orang. Dengan pola pikir seperti ini, biasanya mereka akan terbuka terhadap peluang baru dan tidak takut untuk mengambil risiko. Merasa yakin tentang kemampuan mereka untuk mengambil atau menghasilkan uang. Kemudian mereka selalu fokus pada solusi dan cara untuk mencapai goal atau tujuan mereka. Akan tetapi kawan-kawan, sering timbul masalah juga tentang mindset berkelimpahan ini. Yang sering timbul misalnya terlalu optimis masalahnya. Meskipun pola pikir atau mindset berkelimpahan itu sendiri sangat baik, terlalu optimis juga bisa berbahaya kawan-kawan. Bisa jadi orang yang mengabaikan resiko nyata yang ada di depannya. Solusinya bagaimana? Selalu lakukan analisa risiko sebelum mengambil keputusan yang besar. Kemudian berkonsultasilah dengan kawan-kawan Anda atau yang ahli atau Anda punya mentor. Ini dapat memberikan perspektif yang berbeda, perspektif yang tentunya akan lebih seimbang. Kemudian masalah berikutnya, tidak memiliki rencana cadangan. Ini juga masalah kawan-kawan. Orang dengan pola pikir atau mindset berkelimpahan seringkali tidak menyiapkan rencana cadangan atau plan A, plan B, plan C. Sehingga mereka tidak siap menghadapi atau kurang siap menghadapi kegagalan yang akan mereka temui nanti. Solusinya bagaimana? Meskipun Anda optimis, perlu untuk selalu memiliki rencana cadangan. Kenapa kawan-kawan? Ini bisa berupa dana darurat atau strategi alternatif. Ini bisa Anda lakukan. Bagaimana cara mengembangkan pola pikir atau mindset berkelimpahan ini kawan-kawan? Yang pertama, pendidikan atau literasi dan pengetahuan Anda. Pendidikan atau ilmu kawan-kawan ini kunci untuk mengembangkan mindset berkelimpahan. Nah, dengan mempelajari tentang finansial, tentang keuangan, tentang investasi, manajemen uang, insya Allah kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih bijaksana, dan kita merasa lebih yakin dalam menghadapi rintangan, tantangan finansial di masa mendatang yang akan kita hadapi. Kemudian yang menjadi masalah adalah kurangnya pendidikan finansial kawan-kawan. Ini masalahnya, banyak yang kita hadapi. Banyak orang tidak memiliki pengetahuan tentang finansial yang cukup, tentang manajemen keuangan. Ini membuat mereka mengambil keputusan salah, mengambil keputusan finansial yang buruk. Solusinya bagaimana? Ikuti kursus, baca buku tentang keuangan, tentang finansial, seminar tentang investasi, seminar tentang manajemen kawan-kawan, tentang keuangan. Ini bisa Anda ikuti baik di online maupun offline. Visualisasi dan afirmasi positif. Ini langkah kedua, dapat membantu kita memperkuat keyakinan kita bahwa kita mampu untuk mencapai kekayaan finansial. Membayangkan diri kita berhasil secara finansial kawan-kawan, dan mengulangi afirmasi tersebut seperti contoh misalnya ya, saya memiliki kemampuan untuk menghasilkan kekayaan yang sangat berlimpah. Ini contoh. Ini dapat mengubah cara Anda berpikir tentang uang, tentang kekayaan. Kemudian kawan-kawan, masalah konsistensi juga sering timbul. Banyak orang kesulitan menjaga konsistensi. Mereka cenderung tidak konsisten dalam visualisasi dan afirmasi tersebut. Lantas bagaimana solusinya? Jadwalkan kawan-kawan. Setiap hari misalnya untuk meditasi atau afirmasi. Buat papan visi yang bisa Anda lihat setiap hari. Misalnya ya,
Dilihat itu sebagai pengingat tujuan finansial Anda, kawan-kawan. Kemudian kelilingi dengan diri kita dengan orang-orang yang positif. Ini tentang lingkungan sosial, memiliki dampak besar, kawan-kawan, pada pola pikir kita, lingkungan kita, keluarga kita. Mengelilingi diri kita dengan orang-orang atau teman-teman atau keluarga yang memiliki pola pikir berkelimpahan, mindset kaya, dan mendukung tujuan finansial kita. Nah, ini juga dapat membantu kita, kawan-kawan, untuk tetap termotivasi dan tetap fokus. Kemudian masalah lingkungan yang negatif ini juga cenderung dapat mempengaruhi mindset kita. Lantas bagaimana menghadapinya? Cari komunitas atau kelompok yang satu vibe, satu frekuensi dengan Anda, mendukung perkembangan finansial Anda. Bisa bergabung dengan klub-klub atau komunitas investasi atau kelompok-kelompok diskusi tentang keuangan, manajemen, tentang finansial. Kemudian bagaimana mengatasi hambatan mental akan atau rasa ketakutan akan kegagalan di masa depan, kawan-kawan. Kawan-kawan, ketakutan akan kegagalan secara finansial adalah hambatan besar sebenarnya dalam mencapai kekayaan. Nah, untuk mengatasi hal ini, kawan-kawan, sangat penting untuk atau perlu melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk belajar. Setiap kali kita gagal, maka setiap kali itu pula kita mendapat pelajaran berharga. Nah, ini menjadi bekal buat kita untuk membantu kita sukses di masa mendatang. Nah, masalahnya, kawan-kawan, ketakutan berlebihan yang sering kita hadapi. Ketakutan berlebihan, kawan-kawan, terhadap kegagalan ini dapat membantu Anda atau membuat Anda enggan mencoba hal baru. Solusi adalah ubah perspektif Anda, pola pikir Anda tentang kegagalan. Lihatlah kegagalan sebagai pelajaran. Lihatlah kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan pengembangan diri Anda untuk peningkatan ke depannya. Kemudian keraguan diri. Ini juga dapat menghambat kemampuan kita untuk mengambil tindakan, untuk take action. Membangun kepercayaan diri, ya kawan-kawan, melalui pencapaian kecil. Ini dapat mengingatkan diri kita tentang keterampilan dan kemampuan kita yang dapat membantu mengatasi keraguan diri sebenarnya. Nah, masalahnya adalah kurangnya kepercayaan diri yang kita miliki. Ini masalah, kawan-kawan. Kurang percaya diri dapat membantu Anda, membantu kita merasa tidak mampu mencapai tujuan. Tentu dalam hal ini tujuan finansial. Jalan keluarnya adalah kita perlu membuat daftar pencapaian kita dan ingatkan diri kita tentang keterampilan dan keberhasilan yang pernah kita capai, yang telah kita raih. Kemudian, keyakinan negatif juga bisa timbul, kawan-kawan. Tetap uang, ya. Banyak orang memiliki keyakinan yang negatif tentang uang. Seperti misalnya, uang adalah sumber dari kejahatan misalnya. Atau hanya orang kaya lah yang pantas atau bisa bahagia. Nah, mengidentifikasi dan menantang keyakinan negatif ini, kawan-kawan, ini adalah langkah yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan pola pikir yang sehat tentang kekayaan, tentang finansial, tentang keuangan, tentang uang. Nah, masalahnya keyakinan negatif yang terlalu dalam, kawan-kawan, ini bisa sulit untuk timbul, melekat pada pikiran kita. Solusinya, kita perlu bekerja dengan terapis atau pelatih kehidupan yang dapat membantu kita menggali dan mengubah pola pikir keyakinan kita yang negatif ini.
Kemudian menerapkan pola pikir yang berkelimpahan, pola pikir kaya, mindset kaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kawan-kawan. Bagaimana caranya? Pertama, tetapkanlah goal, tujuan keuangan. Nah, dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terukur, ini adalah langkah pertama dalam mencapai kekayaan. Tujuan ini, kawan-kawan, harus spesifik sebenarnya. Harus realistis dan memiliki tenggat waktu. Misalnya, Anda bisa menetapkan tujuan untuk bergabung atau menabung sejumlah uang dalam waktu tertentu, atau melunasi hutang dalam beberapa tahun ini misalnya. Nah, masalahnya, kawan-kawan, tujuan kita sering tidak realistis. Menetapkan tujuan yang tidak realistis, kawan-kawan, bisa mengakibatkan kekecewaan dan frustasi. Jalan keluarnya adalah mulailah dengan tujuan kecil yang dapat dicapai dan tingkatkan secara pelan-pelan, secara bertahap. Nah, seiring dengan peningkatan kemampuan kita tentang keuangan kita, ini bisa membantu kita untuk lebih maju. Manajemen keuangan yang baik, kawan-kawan, ini perlu kita punya. Mengelola uang dengan bijak adalah skill atau keterampilan yang sangat perlu kita miliki. Ini termasuk membuat anggaran misalnya, kemudian melacak pengeluaran, dan menghindari hutang yang tidak penting. Nah, kawan-kawan, dengan manajemen keuangan yang baik, insya Allah kita dapat memastikan bahwa kita memanfaatkan uang kita dengan lebih maksimal. Tapi masalahnya adalah kebiasaan boros. Ini juga menjadi masalah. Ini dapat menghambat, kawan-kawan, kemampuan kita untuk mengelola finansial kita, keuangan kita dengan baik. Solusinya adalah membuat anggaran bulanan dan patuhi itu ketat banget. Identifikasi area di mana kita bisa mengurangi pengeluaran dan alokasikan dana tersebut untuk tabungan atau investasi, baik itu fixed cost maupun variable cost. Kemudian langkah selanjutnya adalah investasi, kawan-kawan. Ini adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan kekayaan kita. Dengan berinvestasi dalam aset seperti emas misalnya, properti, atau bisnis, kawan-kawan, dapat membantu menghasilkan pendapatan pasif. Dan insya Allah dapat meningkatkan nilai kekayaan kita sendiri dari waktu ke waktu. Perlu juga untuk melakukan riset dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum kita membuat keputusan tentang sebuah investasi. Nah, masalahnya kita juga kurang pengetahuan tentang investasi. Ini masalah besar, kawan-kawan. Pengetahuan tentang investasi kalau kurang dapat membuat kita ragu untuk memulai. Solusinya adalah kita perlu meningkatkan edukasi diri kita melalui buku, online course, atau seminar, atau berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau teman Anda yang sudah berhasil untuk mendapatkan panduan yang tepat. Kemudian boleh membuat multiple streams of income, multitasking, mengandalkan satu sumber saja, satu sumber pendapatan saja, kawan-kawan. Ini bisa berisiko menciptakan multiple stream of income seperti pekerjaan sampingan, investasi lain, atau dalam hal bisnis. Ini dapat memberikan setidaknya keamanan finansial, kawan-kawan, dan meningkatkan potensi penghasilan kita untuk masa depannya bisa bertambah. Nah, masalahnya, kawan-kawan, kita sering gagal fokus kita terpecah, kurang konsentrasi karena mencoba untuk mengelola terlalu banyak sumber pendapatan secara sekaligus. Ini bisa membuat Anda, membuat saya kehilangan fokus. Nah, bagaimana solusinya, kawan-kawan?
mulailah dengan 1 atau 2 sumber pendapatan atau sumber penghasilan tambahan dan fokuslah pada itu dulu sampai betul-betul stabil. Nah, setelah itu Anda bisa mengeksplorasi lagi sumber pendapatan lainnya. Yang penting fokus dulu yang pertama. Nah, kawan-kawan, pada akhirnya untuk mengembangkan pola pikir kaya, pola pikir berkelimpahan adalah langkah-langkah yang sangat perlu kita lakukan dalam perjalanan menuju kekayaan kita. Dengan mengubah cara kita berpikir tentang uang, tentang investasi, mengatasi hambatan mental kita, mental block, menerapkan strategi yang efektif, tentunya strategi keuangan yang baik ya. Insya Allah ini dapat membuka jalan menuju kesuksesan finansial. Ingatlah kawan, bahwa kekayaan bukan hanya tentang jumlah uang yang kita miliki, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan uang tersebut untuk mencapai tujuan kita. Tapi ingatlah kan kawan, harus lakukan semuanya dengan cara yang halal. Semoga ini menjadikan pembelajaran buat Anda, buat saya. Silakan share dengan keluarga Anda, share dengan murid Anda, dengan mahasiswa Anda, dengan kawan-kawan Anda. Apabila ini merupakan video pencerahan yang berguna buat masa depan finansial kita. Baik kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa kembali di video-video kami mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.